Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Oriza, Ragil, Prashaya, Rahel, Selviana, dan saya Siska akan melakukan presentasi online tentang bab 3 yang berisi tentang sistem hukum dan peradilan. Harap dipahami. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Unsur-unsur hukum ada 4. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Hukum mempunyai tugas seperti berikut. Yang 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan main hakim sendiri. 2. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif dan hukum negatif. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material dan hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. 3. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi HAM, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut berdasarkan A. Proklamasi kemerdekaan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. 1. Pancasila terutama sila kelima. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer. 5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Klarifikasi lembaga peradilan. Peradilan umum. Peradilan umum negara berkedudukan di ibu kota negara. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota. Peradilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota. Pengadilan tinggi agama kedudukan di ibu provinsi. Peradilan militer, tinggi, militer utama, dan militer pertemuan. Peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota. Mahkamah Agung. Kompetensi sebuah lembaga peradilan ada sebagai berikut. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. 4. Peradilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah MA yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat. Pengadilan negeri. Pengadilan tinggi. B. Pengadilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama tinggi agama. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau kekuasaannya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. C. Peradilan militer.
Peradilan militer dikenal dengan adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Perangkat atau kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Wewenang pengadilan tingkat kedua sebagai berikut. 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara. Kasasi oleh Mahkamah Agung. MA merupakan salah satu kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang MA adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku. F. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24C UUD NRI 1945. MK diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. 5. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketus pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa atau memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. B. Pengadilan tingkat kedua. Fungsi tingkat kedua sebagai berikut. 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan hakim pengadilan negeri. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan. 6. Peran lembaga peradilan. Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. A. Lingkungan peradilan hukum. Mahkamah Agung merupakan kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Y. Lingkungan peradilan agama. Berdasarkan Pasal 49 UU RI Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. E.
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. F. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama itu perilaku yang sesuai dengan hukum. Kebutuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Yang A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang D. Menciptakan keselarasan. Yang E. Mencerminkan sikap sadar dan hukum. Dan F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, yang kedua itu perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Yang A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Yang B. Macam-macam sanksi. Yang pertama itu agama, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan. Contoh, beribadah tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung akan dipertanggungjawabkan setelah meninggal. Yang kedua, kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi tidak tegas, hanya diri sendiri yang merasakan. Yang ketiga, kesopanan, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya itu menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan. Yang keempat itu hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu harus tertib, harus sesuai prosedur. Sanksinya itu tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sekian, terima kasih.